Baik. Bisa bantu saya, bisa lihat layar saya dan saya bisa dengar suara saya dengan jelas. Satu orang buka mikrofon. Bisa, Jelas Pak. Pak, jelas Pak. Betul. Oke, thank you, thank you. Kita lanjut ya. Oke, teman-teman. Saya sangat antusias sekali pagi ini karena tadi malam baru saja kami meeting leaders ya, meeting leader inti dengan para petinggi-petinggi dari Galaxy Team ya, Gold Dragon Team Indonesia dan Galaxy Team global ya. Kita langsung Zoom bersama mereka dan kita bisa tanya jawab banyak hal dengan mereka dan semakin antusias teman-teman menyambut KYC tahap 2 dan menyambut nanti launching tanggal 8 Mei. Tentunya teman-teman juga sudah membaca rangkuman yang saya kirimkan di berbagai grup-grup WhatsApp. Nah, itu adalah rangkuman dari meeting kami tadi malam ya. Nah, bentar masih ada yang tidak ke mute ya. Saya mute all dulu. Oke. Nah, Tentin adalah ya sebuah exchanger yang akan launching tanggal 8 nanti teman-teman. Di mana di sini kita semuanya pasti sudah menanti-nantikan hal tersebut ya terjadi dan karena itu akan menjadi tonggak sejarah di mana sebuah exchanger besar lahir di dunia ini ya di mana goalnya, tujuannya, targetnya adalah suatu hal yang sangat-sangat besar. Saya sudah berkali-kali jelaskan di jam-jam sebelumnya bahwa belum pernah mendengar sebuah exchanger kripto lahir di dunia dengan sebuah goal atau target yang begitu besarnya ya belum pernah dengar ya banyak sekali pendiri-pendiri exchanger kripto yang bermunculan ya mereka membuat proyek mereka tapi tidak satu pun pemimpin dari mereka yang berani punya impian yang besar punya goal yang besar punya target yang besar ya baru Mr. Yu ya yang membuat sebuah terobosan dengan target akan menjadi exchanger nomor satu di dunia, melebihi yang ada nomor satu saat ini yaitu Binance ya. Nah, kita tahu bertahun-tahun tidak ada exchanger yang bisa melampaui Binance ya. Nah, tetapi bahkan exchanger yang lahir di Amerika sekalipun ya tidak bisa melampaui Binance. Nah, jadi sebuah hal yang sangat-sangat besar uh, sedang kita saksikan dan kemarin teman-teman Tentin Exchanger ini diinfokan bahwa yang kayak Ceril tahap 1 itu sekitar 5 juta lebih. Jadi pendaftar 40 hampir 40 juta di aplikasi itu nggak real KYC teman-teman. Banyak yang daftar yang iseng-iseng, banyak yang daftar mereka itu pakai robot ya, terdeteksi pakai robot karena terbukti KYC-nya tidak real ya seperti itu. Jadi yang KY Ceril itu 5 jutaan, sedangkan yang mereka cari adalah 10 jutaan. Maaf ya teman-teman, saya masih sedikit ya radang. Nah, jadi ini menjadi kabar gembira buat kita, tidak perlu khawatir ya bahwa kita nanti KYC tahap 2 ini tidak ada istilah rebutan-rebutan koin, nggak ada ya. Seperti informasi yang teman-teman dapatkan dari komunitas sebelah ya bahwa itu tidak benar ya. Kita yang terdaftar itu KYC tahap 1 baru 5 jutaan, masih banyak potensi sampai tanggal 8 teman-teman terus merekrut, terus mendapatkan member supaya teman-teman dapat koin sebanyak-banyaknya, gaspol terus teman-teman. Dan tak pastikan gaspolnya dengan KYC yang benar ya. Jangan mengikuti orang-orang yang main-main cara yang tidak sah. Oke. Nah, jadi saya rumus apa namanya jelaskan teman-teman ya. Bentar. Nah, oke. Jadi tujuan Tentin ini jangka pendek menengah ke depannya ya sampai 10 tahun ke depan. Yang pertama ya adalah menjadikan CTC Coin the next BTC ya. Menjadikan CT Coin the next BTC. Ini goal besar lagi teman-teman ya. Karena kita tahu belum ada koin yang bisa melampaui kapitalisasi Bitcoin ya. Jumlah perputaran uang yang ada di Bitcoin. Investasi yang ditaruh semua orang sedunia ini yang ada di Bitcoin belum ada yang melampaui. Nah, tapi apapun di dunia ini pasti selalu ada yang melampaui, pasti ada selalu yang menyusul, selalu ada yang menggantikan ya. Coba ya seperti handphone Nokia tenggelam digantikan Samsung yang lebih keren ya kan seperti itu teman-teman ya. Nah, jadi dulu Samsung belum ada handphone ya, baru Nokia orang awalnya tahunya ya. Tapi bisa digantikan sama Samsung seperti itu. Nah, jadi saya sangat yakin dengan goal yang besar, dengan target yang besar, dan kemampuan yang dikerahkan juga besar, saya yakin itu bisa tercapai, teman-teman.
bahwa di sini disebutkan CTC akan menjadi aset investasi global nomor satu. Nggak ada yang mustahil. Kalau saya sih cukup yakin ya, apapun itu namanya target bebas ya, namanya goal bebas. Saya dulu lama di perusahaan asuransi ya, saya selalu dibuat target besar oleh leader saya. Kamu kalau mau berhasil harus buat target yang besar. Lalu begitu. Kalau kamu taruh targetmu itu setinggi langit, kalaupun meleset masih nyangkut di bulan itu masih tinggi katanya. Kalaupun tidak sampai ke bulan masih di awan-awan masih tinggi. Kalaupun nggak nyampe di awan-awan ya masih di atas bukit masih tinggi. Daripada kamu bikin targetnya cuma setinggi pohon gitu ya. Nah, mana mungkin bisa sampai ke langit gitu. Jadi itu membuat saya berasa bahwa goal ini yang dibuat oleh perusahaan Tantin ini seperti relate sama saya, seperti saya kan juga buat teman-teman juga gitu, yang suka tantangan, yang suka target besar, yang suka goal, yang suka impian besar, ini cocok gitu loh teman-teman ya. Jadi mari kita dukung ya bahwa CTC akan menjadi aset investasi global nomor satu di dunia. Nah, dan memperkenalkan bahwa CTC adalah satu-satunya ya token asli Tantin Chain ya sebagai intinya, dan nanti akan menjadi apa gas fee ya, menjadi dipakai buat gas fee untuk di TTX exchanger kita nanti. Nah, dengan pasokan cuman supply dengan 2 miliar token ya, dan adanya nanti program burning, lalu jumlah dari 2 miliar ini 99,5% itu dibagikan kepada holder ya, kepada kita semua dalam bentuk airdrop, dan hanya 0,5% yang dipegang oleh perusahaan teman-teman, dan di hold, mereka akan menghold itu sampai 10 tahun. Nah, tapi teman-teman coba berpikir ya, 2 miliar, kalau misalnya 2 miliar kita kalikan 0,5% yang dipegang oleh perusahaan kali 0,5% saja, itu sama dengan 10 juta koin. Jadi perusahaan hanya memegang 10 juta koin CTC teman-teman. Tetapi jika harga satu koin CTC nanti menjadi $500 misalnya, oke deh, nggak usah terlalu jauh Pak Jen, $100, 10 juta dikali 100, maka ada 1 miliar dolar ya, ada 1 miliar, sorry, ada 1 miliar CTC yang mereka pegang. Sorry ya, udah 1 miliar dolar itu. Karena 10 juta koin CTC dikali 100. 1 miliar koin, 1 miliar USDT ya, 1 miliar USD lah. 1 miliar USD aset dari perusahaan teman-teman. Jika harga CTC mencapai $100. Teman-teman tahu BNB miliknya Binance ya, waktu di launching itu harganya cuma 1000-an perak ya teman-teman ya. Tapi sekarang lihat harganya $600 ya, kurang lebih. Berarti sekitar 10 juta rupiah satu koinnya. Kalau perusahaan misalnya menjadi seperti itu, perusahaan hanya punya 10 juta koin ya, dikali 10 juta rupiah. Ya, teman-teman, apa yang terjadi? Aset perusahaan akan menjadi 100 triliun, teman-teman. Hanya menyimpan 0,5% dari supply ini. Nah, ini menjadi masukan buat teman-teman nanti tanggal 8. Apakah teman-teman mau jual semua koinnya yang dicapai dengan susah payah, merekrut member, membina tim 30 level kedalaman, atau teman-teman mau simpan tabung sama seperti perusahaan, dia menabung, simpan, dia mau jual kalau saat harganya udah tinggi nanti 10 tahun. Targetnya 10 tahun itu adalah 10.000 kali lipat dari harga listing. Nah, apakah teman-teman mau mendapatkan harga yang sama dengan owner nanti setelah 10 tahun? Nah, atau teman-teman mau jual semua di tanggal 8, itu pilihan teman-teman. Ya, kalau listing di $0,01, teman-teman mau jual ya silakan, itu pilihan teman-teman. Listing di $1 jual silakan ya. Kalau atau saya mau simpan sebagian Pak Jen buat tabungan 10 tahun ya, silakan teman-teman ya. Jadi nanti tanggal 8 setelah selesai launching, teman-teman bisa perjualbelikan koinnya langsung di marketnya kita ya, TTX. Oke. Nah, jadi goalnya adalah menjadi rantai pabrik terbesar di dunia pada tahun 2028. Jadi 3 tahun dari sekarang akan menjadi TTX akan menjadi yang terbesar ya, exchange terbesar di dunia ya, dan dirancang mengintegrasikan Web3 dan AI. Nah, AI-nya di sini seperti apa sih nanti kita lihat tanggal 8 persisnya, tapi gambaran sekilasnya adalah akan ada AI yang dipakai untuk pemilihan koin. Misalnya teman-teman mau beli koin dari sekian ribu koin, yang mana yang bagus koinnya ya, kira-kira seperti itu. Nanti AI akan membantu teman-teman memilihkan koinnya seperti itu. Nah, jadi akan menjadi sebuah terobosan dan tidak ada exchanger lain yang menggunakan fasilitas seperti itu ya teman-teman ya. Nah,
Lalu goal target yang kedua adalah pertukaran Tentin atau TTX ya, di mana akan terjadi transaksi yang sangat cepat ya, membuat sistem keuangan yang sangat cepat. Nah, di sini membuat TTX akan menjadi pilihan. Orang mulai melihat, wah, di sini beda nih, TTX-nya lebih canggih, ada AI-nya ya. Nah, jadi membuat pertukaran Tentin ini menjadi yang terbaik, teman-teman ya. Lalu terobosan 10 juta pemegang token. 10 juta lebih pemegang token. Nah, terobosan 10 juta pemegang token artinya teman-teman kalau dibagikan 2 miliar ya, 2 miliar koin tadi ya dikurangi 0,5% 10 juta koin buat perusahaan. Nah, sisanya itu kan dibagikan semua ke kita. Nah, mereka sih berharap pemegangnya itu 10 juta orang lebih gitu. Ya, holdernya 10 juta orang lebih. Nah, tetapi kalau tidak mencapai 10 juta ya sampai tanggal 8 Mei, mereka akan melanjutkan program airdrop ini ya karena memang targetnya harus 10 juta gitu ya. Tetapi dengan jumlah koin yang lebih sedikit. Nah, kalau sekarang kan kita daftar KYC dapat 100. Kalau nanti daftar KYC dapat 50 koin. Bahkan katanya bisa lebih kecil dari 50 koin jika harga koin CTC sudah meningkat harganya ya. Nah, jadi beruntunglah yang dapat sekarang yang daftar sekarang daftar langsung dapat 100 teman-teman ya. Kalau daftar setelah tanggal 8 nanti dapat 50 ya. Jadi selalu yang duluan tuh dapat lebih besar. Makanya ya kalau ada kesempatan untuk menjadi orang awal ya teman-teman manfaatkan, jangan tunda-tunda ya. Nah, lalu proyeksi keuntungan setelah punya member 10 juta itu keuntungan bulan pertama itu mencapai 100 juta dolar, bulan kedua 200 juta dolar, bulan ketiga 300 juta dolar. Nah, sumber keuntungannya adalah pendapatan berdasarkan kontrak 40% karena nanti ada menu future atau trading derivatif ya. Lalu ada biaya gas fee 25%, ada sumber lain 35%. Tentunya banyak menu-menu nanti yang ada di exchanger TTX yang pasti akan menghasilkan keuntungan buat perusahaan. Dari seluruh menu yang ada di situ bisa ada potensi penghasilan buat perusahaan. Nah, keuntungan pertama tahun pertama 3 miliar US dolar Amerika ya, USD. 80% keuntungan dari yang didapat itu akan dipakai buat membeli, teman-teman. Membeli apa? Membeli dan menghancurkan CTC. Buy and burn ya. Dibeli koin CTC-nya lalu di burning supaya terjadi kelangkaan supply, supaya ada kelangkaan koin ini di market sehingga timbul demand, timbul permintaan yang lebih banyak, timbul banyak orang yang lebih banyak membeli. Nah, seperti BTC yang ada sekarang ya. Nah, jadi teman-teman ketahui bahwa Bitcoin sekarang sedang diperebutkan oleh uh, sudah bukan lagi perorangan ya. Kalau kita melihat 5 tahun yang lalu, halving Bitcoin 5 tahun yang lalu, 4 tahun yang lalu, itu apa Bitcoin itu diperebutkan masih oleh kalangan investor perorangan ya, individual investor ya. Nah, tapi perhatikan teman-teman di tahun-tahun ini ya 2024 sampai 2025 ini Bitcoin telah diperebutkan oleh lembaga, sudah diperebutkan oleh perusahaan-perusahaan besar, ETF besar ya, sudah diperebutkan oleh negara-negara. Bahkan terjadi perang pembelian koin ini. Jadi ini sudah masuk ke politik global, teman-teman ya. Nah, jadi bisa-bisa ya kita nggak tahu gitu, Bitcoin akan menjadi mata uang utama global. Nah, jadi kita nggak tahu apakah nanti Bitcoin, apakah CTC, kita nggak tahu. Karena CTC kan berambisi mengalahkan Bitcoin ya. Nah, jadi apa namanya? CTC ini menurut saya dengan supply 2 miliar lebih tepat ya dibandingkan Bitcoin yang suplainya sangat sedikit. Memang harganya Bitcoin lebih dahsyat karena suplai yang sangat sedikit tadi ya. Nah, tapi berbeda ya. Awalnya berbeda, sangat-sangat berbeda. Kalau CTC di awal sebulan pertamanya udah 10 juta holder. Kalau Bitcoin untuk mendapatkan 10 juta holder itu berapa tahun, teman-teman? Karena dulu nggak ada orang yang percaya dengan Bitcoin. Jadi sangat-sangat wajar sekali, sangat-sangat masuk akal sekali kalau suatu saat ada koin yang bisa melebihi BTC. Itu sangat-sangat yakin ya karena awalnya adanya BTC itu hanya sedikit yang percaya, hanya sedikit yang mau hold, tapi CTC berbeda. Di awal langsung ada 10 juta holder ya. Nah, jadi mari kita sambut ya masa depan kripto ya, kita sambut terobosan-terobosan yang ada di crypto currency secara global. Nah, perkiraan harga CTC di sini dicakup dengan 3 fase ya, dibagi dengan 3 fase. Fase pertama, saat listing nanti tanggal 8, diprediksi akan melonjak 200 kali lipat. Ya, diprediksi akan melonjak 200 kali lipat. Fase kedua, koreksi akan
terjadi secara bertahap, pasti terjadi ya teman-teman ya. Semua koin yang listing di market itu perlahan pasti ada penurunan terlebih dahulu. Karena ada aksi sell, ada aksi menjual dari para holdernya. Lalu tahap ketiga terjadi pertumbuhan berkelanjutan selama 10 tahun ya. Dengan program buy and burn ya, beli lalu dihancurkan lalu dibakar oleh perusahaan, tentunya akan membuat harga koin akan naik secara drastis sampai 10 tahun ke depan. Itulah kenapa perusahaan hold 0,5% dari supply koin dan mereka sold itu sampai 10 tahun ke depan ya. Oke, yang keempat, pertukaran mata uang digital Tentin berbasis Web2 dan Web3 yang sangat besar. Ya, ini adalah goal yang keempat, teman-teman. Target yang keempat, di mana Tentin Exchange akan menjadi yang paling banyak digunakan oleh pengguna Web2 dan Web3. Ya, teman-teman ya. Dan melampaui Binance dalam skala pengguna, jumlah penggunanya ya. Lalu dalam hal likuiditas, dalam skala cadangan asetnya, itu yang akan membuat Tentin Exchange yakin bisa melebihi Binance, teman-teman. Oke. Yang kelima, menciptakan 10 juta lebih jutawan dan 100.000 miliarder ya. Jadi di sini bukan hal yang ini ya mustahil ini terjadi, karena bukan hal yang mustahil, karena saya lihat ya teman-teman, jumlah pendaftar KYC yang sudah real disebut yang di meeting tadi malam itu 5 juta lebih ya. Kalau dia targetnya menciptakan 10 juta lebih jutawan dan 100.000 miliarder, itu artinya hanya butuh 10 juta 100.000 orang gitu ya kira-kira ya. Nah, dan ini mereka sangat yakin bisa tercapai hingga tanggal 8 Mei nanti ya. Karena perusahaan juga tadi malam mengatakan bahwa akan memberikan kesempatan kepada orang yang mendaftar kemarin dengan KYC asal-asalan, misalnya KTP-nya asal taruh gitu. Miring-miring juga di-upload berhasil katanya. Tapi kan itu kan dianggap tidak valid sebenarnya. Yang valid itu yang benar posisi KTP-nya, datanya kebaca ya. Nah, tentunya mereka sudah hitung yang real itu 5 jutaan, itu ada angka 5 juta itu karena mereka sudah hitung yang real, yang lolos gitu. Nah, di tahap 2 ada potensi teman-teman yang salah-salah atau yang asal-asalan kemarin bisa memperbaiki datanya dan melanjutkan KYC-nya. Tapi itu nanti mulai tanggal 25 ini ya. Oke, tanggal 25 mulai ada KYC, teman-teman nanti ada kesempatan untuk memperbaiki. Jadi kemungkinan menembus 10 juta itu bisa lebih real, bisa tercapai ya. Ekosistem intinya kita ya Tantin Chain dan koin CTC kita. Oke. Lalu ada pertukaran Tentin atau exchanger-nya, lalu ada dompetnya atau TT walletnya. Jadi kita nanti ada dua aplikasi, satu TT exchanger, satu TT wallet ya. Dan hari ini ada perubahan logo kita, sudah teman-teman lihat di grup WhatsApp juga, logo kita hanya TT, dibacanya TT ya teman-teman ya, pakai bahasa Inggris, jangan pakai bahasa Indonesia ngejanya ya. Jadi TT wallet, TT exchange ngomongnya begitu. Oke. Nah, lalu yang kelima adalah laboratorium Tentin, tentunya ini dipakai buat penelitian, buat membuat terobosan-terobosan, apalagi buat membesarkan nanti Tentin ini supaya menjadi terbaik nomor 1 di dunia. Oke, sumber pendapatannya tentunya dari gas fee teman-teman, karena kita tahu exchanger itu kekayaannya adalah dari gas fee, walaupun gas fee-nya cuma kecil, $0, misalnya, ada yang kan exchanger yang $0,2, ada yang 0,5, ada yang $1 ya, 1 USDT. Nah, dari situlah penghasilan yang didapatkan teman-teman ya, dan itu sangat-sangat besar. Kalau teman-teman bisa lihat total transaksi, volume transaksi di Binance itu sehari mencapai 300 triliun lebih setiap harinya. Kalau 0,15% saja fee-nya, berapa penghasilan Binance per hari? Itu sekitar 300 miliar per hari. Dikalikan 10 hari, berapa teman-teman? 3 triliun, sebulan 9 triliun. Nah, itu per hari, per tahun, 10 tahun, berapa penghasilannya. Jadi, exchanger itu benar-benar sumber pendapatannya sangat luar biasa besar. Itulah kenapa banyak pengusaha-pengusaha yang tertarik dengan kripto mendirikan perusahaan exchanger mereka. Tetapi tidak ada satupun dari mereka yang punya impian sebesar Tentin Exchanger atau TTX ya. Karena kita goalnya
atau targetnya itu sangat luar biasa besar. Dan pendapatan biaya transaksi pertukaran yang terjadi ya, teman-teman melakukan perdagangan spot, perdagangan derivatif, ada yang melakukan loan, pinjaman, pokoknya semua menu-menu yang ada di Binance nanti ada di titik X ini, teman-teman ya. Mekanismenya bagaimana Pak Jen kalau sudah dapat penghasilan dari member-membernya ya, perusahaan akan mengalokasikan 20% untuk biaya operasional perusahaan tentunya ya, butuh biaya operasional, 80%-nya akan dipakai buat buyback koin-koin kita yang kita hold, para holder hold ya, di buy lalu di burn ya. Itulah yang membuat keyakinan kita akan terjadi lonjakan harga CTC dalam 1 dekade ke depan, 10 tahun ke depan ya teman-teman ya. Jadi itulah peringatan dari kita-kita, teman-teman, saran ya, hanya saran. Tanggal 8 nanti teman-teman mau jual semuanya, ya, mau tabung separoh, mau tabung 100%, saya nggak mau jual Pak, hold keras ya, holder keras, saya mau hold sampai 10 tahun sama mengikuti dengan perusahaan gitu. Saya jual nanti saat perusahaan jual. Nah, itu juga terserah teman-teman ya. Semua pilihan ada di tangan kita ya. Oke, makanya usahakan punya koin sebanyak mungkin teman-teman, supaya teman-teman punya ada apa? Ada tabungan. Jadi tidak semuanya dicairkan teman-teman ya. Jadi itu yang membuat saya sangat bersemangat untuk mendapatkan koin yang lebih banyak lagi teman-teman ya. Coba dicek aplikasi teman-teman berapa koin yang sudah teman-teman kumpulkan hingga hari ini. Apakah sudah cukup dengan koin segitu? Ya, kalau belum cukup, masih pengen punya tabungan yang lebih banyak, ya teman-teman kejar teman-teman, masih ada waktu, sangat-sangat masih ada waktu untuk sampai tanggal 8 nanti, tanggal 7 nanti ya. Nah, saya per pagi ini saat Zoom ini berlangsung total koin 41.710 CTC koin. Nah, itu teman-teman kalau misalnya nanti tanggal 8 bisa dijual, misalnya saya mau jual separuh 20.000 koin, udah saya jual 20.000 koin, sisanya hold sampai 10 tahun. Nah, seperti itu teman-teman ya. Kalau misalnya di hold 10 tahun 20.000 koin, kalau harga satu koinnya $100 ya, itu menjadi 2 juta dolar teman-teman. 2 juta dolar itu dikali 16.000, berarti 10 tahun lagi punya uang 32 miliar. Kira-kira seperti itu teman-teman ya. Dari gratisan, dari kita nggak ngeh tadinya ini bisa jadi uang misalnya. Kalau ini beneran terjadi, ya itulah yang si bos bilang ya, yang disuka di video-video sebelum Zoom ya, akan bisa mengubah hidup orang biasa-biasa menjadi luar biasa. Nah, teman-teman mau nggak melalui CTC ini kehidupan finansial teman-teman berubah ya? Kalau mau kerjakan, ikhtiar aja ya, nggak usah dengerin kiri kanan, negatif-negatif sana sini, takutin kita, segala macam ya. Ya. Lakukan aja terus teman-teman, sampai teman-teman dapat koin sebanyak mungkin. Kalau jackpot beneran jadi duit, ya kan, kita bersyukur banget. Tapi kalau ternyata enggak juga nggak apa-apa, orang gratisan nggak nyetor uang. Harusnya mindset kita seperti itu supaya kita gaspol teman-teman. Jadi nggak berdiam diri, bisa setiap hari tangan kita ini prospek orang terus via WA, via telepon, kita hubungin terus ya. Kalau kita melihat potensinya, tapi kalau menganggap ini sebuah ya asal-asalan lah, udah lumayan lah dapat 100 koin, ya udah rezeki teman-teman hanya sampai situ, nggak bakalan lebih gitu ya. Nah jadi itu saran saya teman-teman, 10 tahun itu nggak lama, itu kayak 2 kali pemilu doang teman-teman. Kebayang nggak kalau 2 kali pemilu teman-teman hold koinnya, tiba-tiba teman-teman jadi miliarder. Pak Jen, saya cuma punya 2.000 koin. Saya jual 1.000 koin saya simpan sampai 10 tahun seperti perusahaan. 1.000, kalau 10 tahun jadi $100, jadi $100.000 kali 16.000, ya masih 1,6 miliar, ya 10 tahun mendatang. Ya, ikhtiar aja teman-teman. Saran saya begitu. Misalnya teman-teman punya 2.000 koin, 1.000 dijual di tanggal 8, 1.000-nya ditabung benar-benar, mau apapun kesulitan nggak usah dicairkan. Ya, misalnya teman-teman punya anak umur 10 tahun, ya, nanti 10 tahun lagi mau kuliah, ya, atau umur 8 tahun, 10 tahun lagi umur 18 tahun mau kuliah. Cairkan baru di situ, anggap tabungan. Kalau mau jadi 1,6 miliar, ya cukuplah buat nguliahin anaknya. Kira-kira seperti itu ya, teman-teman ya. Oke, nah sampai di sini materi saya. Teman-teman boleh bertanya, boleh sharing di sesi kedua ini sepuasnya ya, sampai jam 12 saja. Nanti ada kuis sisanya 12.10 kita sudah harus selesai. Oke, terima kasih teman-teman sudah mendengarkan sharing saya, presentasi saya. Nah, sekarang waktunya bisa buka mikrofon, bisa raise hand dulu untuk saya bisa berikan kesempatan untuk bertanya atau sharing ya.
silakan reaksi angkat tangan atau raise hand. Silakan yang mau sharing atau bertanya. Tolong tanya atau present itu jangan di chat ya, langsung aja pakai mikrofon karena itu Zoom. Kalau mau chat di WA aja. Kalau mau bertanya di Zoom itu ngomong aja langsung. Namanya juga Zoom ya. Kalau mau chat nanti tanyanya di WA. Oke? Silakan. Nggak ada yang mau bertanya? Buka mikrofonnya. Kalau nggak mau buka video nggak apa-apa. Buka mikrofon aja. Izin bertanya, Pak. Silakan, Pak. Siapa dari kota mana? Saya Zainal, Pak, dari Indragiri Hilir, Riau. Dari Riau. Silakan Pak Zainal dari Riau. Ya gini Pak, saya mau tanya, gini kan bahwa Tantin ini kan untuk jangka panjang. Bagaimana Ya. seandainya kan gini kita kan di KC tahap pertama ada selesai, terus tahap kedua, terus ini umpamanya selesai. Terus yang bersangkutan nanti setelah selesai KC 2, yang bersangkutan tiba-tiba ini kita anggaplah jaga-jaga kan gitu. Yang bersangkutan meninggal, apakah si ahli waris bisa melanjutkannya nanti Pak? Nah, itu kalau itu di mana-mana exchanger itu punya peraturan ya. Kalau di Indodax itu bisa, tetapi harus menunjukkan bukti bahwa kita adalah keluarga inti dari yang meninggal gitu. Misalnya dengan identitas lain seperti kartu keluarga, seperti buku pernikahan, seperti itu. Kira-kira nanti di halaman Exchanger itu apakah nanti tersedia untuk pelaporan masalah mengenai hal itu gitu nantinya begitu nanti. Pasti ada customer service, Pak. Ada CS-nya. Oke Ada Pak, terima kasih Pak. ya, ada CS-nya ya, Pak. Oke, silakan teman-teman yang lain. Halo, selamat pagi Pak. Pagi Pak, dari mana dengan siapa? Ya, pagi. Saya dengan Hamilton dari Kupang, Ya, dari Kupang dengan NTT. Pak siapa tadi? Dengan Pak Mirame. Pak Mirame dari Kupang. Oke, gimana Pak? Iya Pak, saya mau tanya kan KYC tahap pertama itu kan di aplikasi yang kita unduh langsung dari APK-nya. Terus untuk KYC keduanya apakah di aplikasi yang kita unduh pertama atau di exchange-nya nanti kalau sudah bisa diunduh di Android? Ya, KYC tahap 2 akan ada di Play Store, Pak. Jadi tanggal 25 ini diproyeksikan sudah masuk Play Store dan itu fiturnya sudah fitur exchanger. Jadi udah KYC tahap 2 udah seperti Indodax saja, Pak. Oh iya, siap ya Pak. Oke. Untuk ini apa? Untuk web yang sudah ditampilkan www.ttx VIP itu Pak, itu di download di situ atau kita daftarnya di situ. Jadi Nah, itu kita harus hanya daftar website, Pak. lagi ya Pak. Itu hanya website buat Bapak bisa melihat menu-menunya aja. Nanti kita tetap menggunakan apps-nya, aplikasinya. Oh, berarti Karena kita karena daftar banyak kan lagi ya? yang banyak Daftar yang lagi nanya, atau Pak. kita? Sebentar. Banyak yang nanya, mana nih perusahaannya adanya hanya aplikasi APK lagi belum di Play Store. Ada nggak websitenya? Makanya sudah dibuat websitenya itu. Websitenya itu untuk melihat apa itu Tentin ini, semua di situ lengkap Bapak baca-baca. Nah, tapi bukan bertransaksi di situ, Pak. Kita nggak bertransaksi di web. Exchanger itu menggunakan aplikasi. KWC-nya juga di aplikasi ya. Kalau Bapak berusaha login ke web, di situ hanya Bapak login lalu melihat-lihat menunya aja. Sama seperti halnya Bapak ke Binance. Binance juga punya website, tapi Bapak nggak usah bertransaksi di website. Bapak bertransaksinya di aplikasi. Oh iya, siap Pak. Jadi kita masuk untuk setelah kita download aplikasinya di Play Store, kita daftar lagi untuk exchange atau kita loginnya pakai akun yang kita sudah daftar pada KYC pertama itu, Pak. Iya, Pak. Tinggal login aja, Pak. Sistem sudah membaca data Bapak. Jadi Bapak tidak perlu mendaftar lagi. Kalau mendaftar lagi dari nol lagi dong, Pak. Siap. Ya, tinggal login aja. Itu cuman hapus aplikasi lama, lalu masuk ke Play Store, install TT ya. Nama aplikasinya TT warna hijau putih itu. Ya, lalu Bapak nanti install berhasil, nggak perlu klik register lagi, langsung kliknya menu login ya. Login. Oh, siap. Oke, Pak.
Terima kasih Bapak. Sama Pak Miramin dari Kupang. Oke, siapa lagi yang mau bertanya? Oh ya, angkat tangan deh. Pak Prapto 88 kayaknya saya kenal nih. Buka mikrofon lah. Terima kasih Bang, mau nanya nih Bang, saya dari Ya. Palembang. Oh iya, silakan. Ini untuk launching di tanggal 8 Mei itu, harga CTC ini ditentukan oleh banyaknya member yang bergabung atau itu harga akan ditentukan oleh pihak perusahaan gitu Bang? Ya, jadi harganya tentunya dari kapitalisasinya mereka ya akan ditentukan dengan holder yang ada ya, jumlah holder. Makanya kenapa mereka targetkan 10 juta pengguna itu ya, itu mempengaruhi ke harga yang akan mereka listingkan. Jadi kalau ternyata cuma 5 juta yang KYC lolos, ya mungkin harganya separuh dari target mereka. Seperti itu. Oke Bang, terima kasih Bang. Oke. Silakan lagi. Aldo Tegal. Dari Palembang tadi Pak Prapto, sekarang dari Tegal. Beras. Halo Pak Aldo, silakan. Oke Pak, siap Pak. Yang lain tolong mikrofonnya ditutup dulu. Kira beras, Bang. Bentar Pak Miramin. Selamat pagi Pak. Oke. Pagi-pagi Pak, dikencangin suaranya ya Pak. Oke Pak, ini Tegal Pak nih Pak. Ya, Ini saya mau nanya kalau gimana Pak? Suaranya putus-putus Pak Aldo. Halo, Halo, suaranya putus-putus. jelas Pak. Jelas Halo. sekarang ya. Oke Pak, aku mau nanya Pak, ini kan kita ada komponen gitu ya. Seandainya kan biasanya kan ada sedikit banyak yang gimana gitu kan? Halo, Bapak pakai headset ya? Suaranya kecil.